Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تسألون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Khanifidin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah di malam ini malam 19 Dzulqa'dah 1446 Hijriah yang tinggal beberapa hari lagi masuk ke bulan Dzulhijjah yang saudara-saudara kita ditakdirkan oleh Allah diberi kemampuan untuk bisa menunaikan ibadah haji di tahun ini, sudah persiapan untuk berangkat memenuhi panggilan Allah Azza wa Jalla. Apakah dari setiap jamaah haji yang datang ke Mekah untuk menunaikan ibadah haji semuanya diterima oleh Allah? Allahu a'lam. Kemungkinan semuanya akan tergantung kembali kepada niat dari pengamalan ibadah tersebut. Begitu juga yang duduk di masjid ini. Apakah semua yang duduk di masjid ini berpahala, potensi dapat ridha Allah? Wallahu a'lam. Kembali kepada niat kita masing-masing. Takdir ini adalah takdir yang baik. Oleh Allah ditakdirkan kita duduk di majelis ilmu. Takdir yang baik. Karenanya takdir yang baik ini pun belum tentu bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala manakala kita tidak menjemput dengan ridhonya. Karenanya yuk kita sama-sama jemput takdir yang baik ini dengan kita meluruskan niat kita semata-mata hanya berharap ridho Allah bukan yang lainnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Katakanlah Muhammad, sesungguhnya salatku, ibadahku, hidup dan matiku hanyalah untuk Allah. Bukan untuk teman kita, bukan untuk hal-hal yang lainnya, tapi untuk Allah Subhanahu wa taala. Karenanya kita sebagai manusia dititipi akal oleh Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa memilih mana yang hak, mana yang batil, mana yang benar dan mana yang salah. Tentunya akal tersebut harus dibimbing dengan ilmu. Karenanya Allah turunkan kitab suci Al-Quran. Allah utus Nabi dan Rasul untuk supaya kita bisa mencontoh langsung bagaimana cara memilih yang baik, bagaimana cara mengikuti yang benar dan menjauhi yang salah. Karenanya kita berdoa di malam ini semoga Allah menganugerahi ilmu yang bermanfaat buat kita semua. Ma'asyiral muslimin, hadani Allahu wa iyyakum. Sebetulnya tema kajian malam ini bagusnya itu berkaitan dengan kurban, berkaitan dengan haji, tapi saya meyakini ini sudah dibahas oleh Ustadz Abu Fadil ya. Insyaallah bagus loh. Alhamdulillah di sini ada Ustadz yang standby ya, untuk membahas fikih tentang kurban. Tapi insya Allah sekilas sebagai prolog kita coba akan bahas di
di sisi kita membahas tentang tema ini. Apa tema kita malam ini? Mana Mas Sahidin? Wah, setiap saya pengajian malam terus qadarullah ya. Memang bagian malam terus gak siang-siang dia? Oh, siang adanya. Iya, sebetulnya saya ingin berharap bertemu beliau yang sudah menjuarai tahfidz ya. Iya, saya ingin diimami gitu loh. Makanya dicari dari mana-mana. Biar beliau jadi imam di sini. Karyawan Pama Asmi ada yang berapa juz hafal Quran? 5 juz hafal Quran. Ya alhamdulillah. Semoga jadi motivasi buat teman-teman yang lainnya. Ini yang sebelah sini sudah berapa juz? Juz atau juz? Baik, mudah-mudahan Allah beri kesempatan untuk kita bisa memaksimalkan menghafal Al-Quran. Tema kita malam ini, lakukan sesukamu jika kamu tidak malu. Jadi silakan kalau kau tidak malu, lakukan sesuka kamu. Saya coba angkat tema ini dari hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, hadis yang ke-20 di hadis Al-Arba'in An-Nawawi. Ya. An Abi Mas'udin, dari Abi Mas'ud Uqbah bin Amr Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu an, qala, ia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula, sesungguhnya di antara yang telah diketahui manusia dari ucapan para nabi yang terdahulu adalah idza lam tastahyi fasna ma'sita, jika kamu tidak malu silahkan lakukan apa yang kamu sukai. Rasa malu ini merupakan salah satu perkara yang sangat besar dibawa oleh syariat, ya, dibawa oleh syariat agama ini dari para nabi terdahulu. Jadi rasa malu ini di antara perkara yang diketahui oleh manusia, jika tidak malu maka lakukan apa yang engkau sukai. Jadi ini adalah wasiat seluruh nabi alaihimussalam. Kita tidak tahu ajaran para nabi sebelumnya kecuali apa yang dijelaskan oleh Allah dalam Al-Quran dan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam oleh hadis. Dan termasuk ajaran para nabi terdahulu yang masih tersisa adalah hadis ini. Jika kamu tidak malu, lakukan sesuka kamu. Ini ada kaitannya dengan ayat Al-Quran surat Al-Ahzab di ayat yang ke-53. Monggo silakan dibuka ayatnya bagi yang punya aplikasi. Surat apa? Al-Ahzab. Surat yang ke-33. Ayatnya ayat yang ke-53. Surat ke-33 ayat yang ke-53. Ketemu Abu Hanif? Insyaallah. Monggo baca, silahkan. Artinya saja, tidak apa-apa. Surat Al-Ahzab ayat ke-53. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah-rumah Nabi kecuali jika kamu diizinkan untuk makan tanpa menunggu waktu masak. Tetapi jika kamu diundang, masuklah, dan apabila kamu selesai makan, keluarlah kamu tanpa memperpanjang percakapan. Sesungguhnya yang demikian itu adalah mengganggu Nabi sehingga dia malu kepadamu untuk menyuruhmu keluar. Allah tidak malu menerangkan yang benar. Ya, sampai situ dulu. Ke bawahnya sih menyempurnakan nanti. Ayat ini turun berkaitan dengan pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam
ketika beliau menikahi Zainab bin Jahsy. Kala itu sahabat berkumpul menghadiri pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi setelah selesai akad pernikahan dan makan-makan, ada daburikan, kumpul terus. Makanya nanti kalau ada teman yang menikah jangan lama-lama lah. Ya. Kemudian sampai Zainab sendiri berbalik, tidak menghadapi mereka, ya, supaya mereka ngerti, tapi tetap tidak ngerti juga. Ada daburikan. Sampai Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam keluar dari tempat itu lalu masuk lagi, masih tetap berdudukan. Sampai sisa 3 orang lagi. Dari sekian banyak tamu, sisa 3 orang lagi yang tetap duduk di acara pernikahan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu turunlah ayat ini, kata Allah, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang yang beriman, la tadkhulu buyutan nabi, janganlah kamu masuk ke rumah Nabi illa ayyu'adzana lakum ila ta'am ghairu nazirin inahu, kecuali Nabi mengizinkan untuk kamu masuk dan juga jangan sampai menunggu makanan yang belum siap. Walakin dan tetapi idza du'itum, apabila diundang, fadkhulu, silakan masuk. Faida ta'imtum, apabila kalian makan makanan di rumah Nabi itu, fantashiru, secepatnya bergegas untuk keluar kalau sudah selesai. Itu. Wala musta'nisin li hadisin, jangan sampai melama-lama untuk ngobrol, bercakap-cakap santai. Inna zalikum, sesungguhnya yang demikian itu karena yu'din nabiyya, mengganggu Nabi gitu. Yastahi, tapi Nabi malu. Masa kata Nabi, kulik kamu. Nabi malu. Nah, ini kata-kata malu di sini. Kata-kata malu di sini muncul. Allah yang menyampaikan kepada para sahabat bahwa Nabi malu kepada kalian sesungguhnya untuk mengusir kalian atau menyuruh kulik kalian. Wallahu la yastahi, sementara Allah tidak malu minal haq, untuk menyampaikan kebenaran. Kata-kata malu ini jelas disebut menyifati Nabi SAW. Yang tidak punya rasa malu itu cuma Allah. Manusia harus punya malu. Makanya di dalam Quran surat Al-Baqarah di ayat yang ke-26, innallaha la yastahyi ayyadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Sesungguhnya Allah tidak malu untuk menciptakan nyamuk, bahkan lebih rendah dari nyamuk sekalipun. Yang tidak punya malu itu hak Allah. Kita mah harus malu, sampai Nabi sendiri Sallallahu Alaihi Wasallam malu, kata Allah, untuk menyuruh para sahabat pulikan, gitu, pulang. Ngerti ya pulik ya? Ngerti aja lah. Jadi karena kalau ada teman menikah, ikam diundang jangan belawas-lawas lah. Siang, ya kan? Ini malah 2 hari 2 malam nginap di situ. Bu Hanif misalkan yang menghadiri nikah temennya. Ya mentang-mentang jauh nginep di hotel lah, jangan ganggu orang tuh. Ya. Itu dia malu untuk menyuruh kita pergi. Jadi rasa malu ini, lalu Nabi SAW menjelaskan dalam hadis yang sahih, wal haya'u su'batun min su'bil imani. Sesungguhnya malu itu adalah cabang dari cabang keimanan. Jadi kalau kita ngaku orang yang beriman, jelas rasa malu harus dimiliki oleh kita. Tak boleh kita tidak ada rasa malu. Namun perhatikan baik-baik, orang yang sudah dititipi iman, sedikit iman di dalam hatinya, dia malah melawannya, berontak dengan keimanannya, lalu dia minum minuman keras. Tujuannya apa? Supaya tidak malu. Betul tidak? Ayo coba lihat. Nanti kalau lagi family gathering di sini ada dangdut biasanya ya. Biasanya alhamdulillah saya tidak pernah diundang ya. Syukur saya tidak diundang. Lalu antum mau joget tidak berani tuh, minum dulu air comberan. Minumnya sebetulnya lebih hina dari air comberan itu. Minum air comberan tidak bikin kamu malu, tapi minum air yang satu itu tuh. Air apa tuh biasanya? Jangan pura-pura lah. Ya. Itu malunya dicabut oleh Allah, rasa malunya itu. Itu loh. Jadi kalau orang sudah tidak ada rasa malu itu berarti tidak ada iman di dalam hatinya. Jadi orang yang punya iman itu
punya rasa malu. Gitu loh. Kalau kamu nggak punya rasa malu, mungkin balik bawa sendal yang lebih bagus. Tapi kenapa nggak bawa yang ini? Malu aku. Berarti ada iman dia di situ. Berangkat dari rasa malu di situ ya. Ya bibinian, pura-pura tidak menceleng gini, padahal hatinya menceleng gitu. Kenapa kamu tidak melihat ke sana? Malu. Itu ada iman. Kalau kita punya rasa malu, mungkin sudah makanya kostum pakaian yang membuatmu bisa terjaga dan punya rasa malu yang kuat, kenakan pakaian itu. Contoh, dengan pakaian baju begini ke bandara, mau macam-macam, lihat bibinian lewat begini kan malu kita. Minimal dengan pakaian ini. Nah, kalau memang pakaian ini membuat kamu punya rasa malu untuk maksiat, pakai jenggot. Dengan berjenggot ini akan jadi tolak ukur keimanan. Masa berjenggot masih petalang penceleng ke sana sini. Jadi jangan sampai. Nah, perhatikan, ada satu kisah dalam Al-Quran. Satu surat mengkisahkan Nabi dari ayat pertama sampai ayat akhir dikisahkan secara total sempurna dalam satu surat. Kalau kisah Nabi Musa, Al-Baqarah ada, di Al-Imran ada, ya kan? Tidak di satu surat, ada di beberapa surat. Tapi kalau yang satu ini di satu surat sempurna. Kisah siapa? Nabi Yusuf alaihissalam. Suratnya pun surat Yusuf. Dan sempurna dari ayat 1 sampai ayat akhir itu berkisah tentang Nabi Yusuf. Gitu loh. Dan kenapa dalam satu surat? Karena menceritakan kisah Nabi Yusuf ini sempurna. Di ujungnya itu awalnya pahit, ujungnya manis. Kisah Nabi Yusuf ini mulai dihasad oleh saudara-saudaranya, dibuang ke sumur, kemudian dijual dengan harga yang murah. Coba lihat, dijual dengan harga yang murah. Ini kisahnya ini berat sekali. Diuji oleh wanita cantik. Konon namanya Zulaikha, konon. Ya. Allah alam sebenarnya namanya siapa, cuman yang terkenal Zulaikha. Mengganggunya, coba. Ketika Zulaikha mengganggu Nabi Yusuf alaihissalam, potensi untuk melakukan maksiat besar. Pertama, Nabi Yusufnya masih muda. Betul tidak? Masih muda. Orang masih muda itu biasanya greget nggak untuk maksiat? Yang tua juga bisa greget juga ya. Allah alam lah. Ya, mudah-mudahan makanya yang tua-tua bersyukur yang sudah tua ya gitu ini. Kemudian yang kedua, Nabi Yusuf ganteng. Ganteng Nabi Yusuf ini. Coba, bahkan kegantengan Nabi Yusuf itu kalau dari 100% kegantengan, 50%-nya Nabi Yusuf. Kegantengannya itu ganteng untuk membuat wanita tertarik. Nabi Muhammad SAW ganteng juga sih, tapi ganteng dari sisi lain. Kalau Nabi Yusuf ganteng yang membuat wanita tertarik. Ada di beberapa tafsir menjelaskan tentang kegantengan Nabi Yusuf ketika Zulaikha memanggil wanita-wanita Mesir untuk datang ke tempatnya Zulaikha, kemudian Nabi Yusuf suruh keluar, mereka memegang pisau semuanya. Itu bermacam-macam. Ada yang melihat Nabi Yusuf langsung haid. Kalau Abu Hanif lewat, wanita langsung apa? Wallahu a'lam. Ya, langsung haid. Ada lagi pas Nabi Yusuf keluar langsung mati. Loh, kok bisa Pak Ustaz? Jangankan Nabi Yusuf yang keluar, artis yang datang ke Indonesia ada yang sampai mati? Oh, wow, mati dia. Saking kagumnya. Ini Nabi Yusuf yang keluar. Ganteng Nabi Yusuf ini. Jadi yang pertama Nabi Yusuf masih muda. Yang kedua, ganteng. Makanya antum sih ganteng juga sih, ya, tapi nggak tahu seperberapa antum gantengnya, saya nggak tahu ya. Yang penting antum paling ganteng lah ya, mungkin menurut antum. Ya. Tapi bersyukur kalau kita tidak begitu ganteng, itu bersyukur. Ya, kalau ganteng itu wanita semua tertarik, aduh resiko tinggi itu, betul resiko tinggi. Ya, ada seseorang yang belum siap untuk poligami. Tapi ada wanita yang mau, ya, yang ngirim foto, Ustaz, saya ini mau poligami tapi nggak berani. Ya udah jangan. Tapi dia ngirim foto, ya hapus.
Dia nggak berani hapus. Nomornya blokir, nggak berani ngeblokir. Malam-malam murojaah lihat fotonya. Cantik juga gitu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu potensi, itu akan yang mungkin 1 kali 2 kali masih tahan, 5, 10, 100 mungkin nggak tahan lagi kita. Ini lemah gitu. Nabi Yusuf pertama tadi apa? Muda. Yang kedua ganteng. Yang ketiga potensi untuk melakukan maksiat berzina. Yang ketiganya Nabi Yusuf ada di tempat yang asing, bukan di kampung halaman, kan di Mesir. Beliau dari Palestina, kan jauh gitu loh dari Palestina. Jadi kalau mau maksiat itu nggak ketahuan. Antum kan biasanya di perjalanan, kalau di sini santri bener itu loh, berkopiah. Ketika cuti, umpalillahi. Itu di bandara itu udah lain, celana pendek segini. Tapi antum enggak ya, bukan antum. Saya melihat pernah celana pendek gitu kan, kemudian kacamata hitam, pakai baju segini, gaya luar biasa. Nah itu kadang-kadang kita di tempat orang itu berani gitu loh, ini rasa malunya dicabut, hilang, keimanannya copot gitu loh. Nabi Yusuf alaihissalam di tempat yang asing. Berapa tuh? 3 ya. 1 masih muda, 2 ganteng, yang ketiga di tempat yang asing. Yang keempat, tidak ada yang tahu. Pintu semua sudah dikunci, nggak ada CCTV. Dulu nggak ada CCTV, ya sekarang ada ya CCTV. Mungkin cengak-cinguk dulu lah, pelangap-pelongo dulu lihat CCTV kalau nginep di hotel. Ya, kalau orang baik mau ada CCTV, mau kada aman. Gitu loh. Maka ada orang bertanya, Ustaz, gimana caranya ibadah ini ikhlas? Gampang. Ukur dengan bagaimana caranya kamu ketika maksiat sama Allah. Ketika kamu maksiat sama Allah, sembunyi-sembunyi tidak, diam-diam tidak, kamu sangat khawatir ketahuan orang tidak. Coba lakukan ketaatan kepada Allah sebagaimana kamu semaksiat. Itu akan jauh lebih bermakna. Kamu maksiat sembunyi-sembunyi, giliran amal soleh, innalillahi. Tahajud saja dipertontonkan. Malam tadi hujan ya? Enggak. Saya waktu tahajud perasaan ada suara hujan itu. Innalillahi. Saking sebetulnya dia itu tidak ingin mempertontonkan tahajudnya. Cuman ya itu enggak kuat gitu. Di tempat yang apa Nabi Yusuf itu? Asing. Dan tidak ada. Udah berapa tuh? 1 masih muda. 2 ganteng. 3 di tempat yang asing. 4 tidak ada yang tahu, pintu sudah dikunci semua. 5 yang menggodanya wanita. Ini antum yang menggoda atau wanita yang menggoda? Gitu kan? Kadang-kadang antum ini sama saing maksa ya. Istrinya, perempuannya maksa tidak mau, kamu maksa mau. Jadi kamu yang menggoda. Nabi Yusuf tidak, perempuannya yang menggoda. Biasanya kalau perempuan yang menggoda kita tak tahan. Betul ya? Makanya nggak usah ganteng lah kita. Mas Nana, Ustaz Nana udahlah. Antum ganteng tapi ya udah laku kan? Alhamdulillah. Itulah bersyukur lah. Jadi kita tidak terlalu ganteng itu syukuri. Bagi yang sudah tua syukur juga. Yang orang tua itu kan potensi untuk maksiatnya kecil. Berapa tuh tadi? Coba diulang 1 apa? Masih muda. Potensi ya masih muda itu. Terus kata antum di belakang, saya masih muda tapi nggak laku-laku ya. Syukur aja lah ya. 2 ganteng. 3 tempat asing. 4 tidak ada yang tahu. 5 perempuan yang menggoda. 6 perempuannya sudah dandan cantik, menor dan istri pejabat. Ayo coba, istri pejabat itu kira-kira bungas atau kedap? Bungas teh cantik itu. Cantik atau enggak? Oh, pejabat, apalagi menteri, sekelas menteri keuangan kayak gitu. Pasti istrinya bungas gitu. Jadi istri bungas dandan. Sudah itu potensi enggak? Potensi. Gitu loh. Potensi sekali. Yang keberapa? Yang ke-7, dua-duanya sudah hasrat. Nabi Yusuf sudah hasrat,
Si perempuan pun sudah hasrat. Coba. Potensi nggak terjadi? Potensi terjadi. Namun Allah memberikan kepada Nabi Yusuf pertolongan. Sehingga rasa malunya kuat ya, kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga Nabi Yusuf berusaha untuk menghindar, lari dari cengkraman wanita ini. Nabi Yusuf lari dan dipegang dari belakangnya oleh Khadijah. Siapa? Zulaikha. Khadijah. Zulaikha. Lalu sobeklah baju dari belakang Nabi Yusuf. Baju dulu bukan kayak sekarang. Sekarang mah kuat, begini nggak sobek gitu. Yang sobek tangannya mungkin. Dulu bajunya itu mudah sobek, trek sobek. Pas lagi ditarik begitu dekat pintu, pintu dibuka oleh suami Zulaikha. Coba pas dibuka begitu, ketahuan. Kira-kira orang yang sudah ketahuan, kira-kira ngomongnya itu kadang-kadang kacau ya. Tapi ini tidak. Seorang perempuan ini sangat lihai. Apa kata perempuan ini? Diabadikan dalam Quran surat Yusuf. Bacalah sendiri nanti kisahnya ya. Baca terjemahnya nanti. Kata perempuan ini kepada suaminya, wahai suamiku, hukuman apa yang pantas ditibakan kepada orang yang akan mengganggu istrimu? Coba. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pernah antum digoda sedahsyat itu? Kira-kira kalau antum digoda sedahsyat itu kira-kira Abu Hanif lulus nggak? Aduh, jangan menantang lah, jangan menantang, kita nggak bakalan sanggup ya. Itu. Jadi wahai suamiku, hukuman apa yang pantas terhadap orang yang akan mengganggu istrimu? Penjara kah? Apa? Dihukum seberat-beratnya atau dipenjara? Tapi qadar Allah, dengan izin Allah, ada salah satu saudara dari Zulaikha, laki-laki, ya entah sepupu atau apa gitu, yang menjadi penasehat di situ. Lalu bicaralah beliau kepada sang menteri ini, suaminya. Kita lihat saja, kalau baju Yusuf ini sobek dari depan, berarti wanita ini benar. Itu loh. Dan Yusuf yang salah. Karena sobek dari depan berarti kan wanita menolak, kemudian akhirnya berontak, sobek di sini. Tapi kalau sobeknya dari belakang, berarti Yusuf yang benar dan wanita ini yang salah. Pas diperiksa ternyata yang sobek dari belakang. Berarti yang salah siapa? Zulaikha. Wanitanya yang salah. Dan suaminya akhirnya, tapi kenapa tidak begitu cemburu gitu loh? Suaminya ini gak begitu cemburu. Seakan-akan tidak ada cemburu. Sampai sekarang ada isu nggak tahu nih yang pernah ke Mesir. Orang Mesir itu kurang cemburunya. Wallahu alam ya enggak. Saya tidak mau berani mengatakan begitu. Orang Mesir kurang cemburunya karena berangkat dari raja ini. Ternyata si menteri ini memang dia tidak punya anak, dan juga kurang begitu bisa memberi kebahagiaan secara biologis kepada istrinya. Itu makanya dia tidak terlalu menghukum. Kalau kan bisa diusir, ini tidak. Tetapi berita ini nyebar se-Mesir. Coba, padahal waktu itu belum ada Facebook, belum ada WA gitu kan. Tapi sudah nyebar. Wanita-wanita di Mesir itu ngomong, wih katanya istri menteri tertarik dengan pembantu. Kenapa bisa begitu dia? Oh gitulah, gosip. Ya kan? Akhirnya dipanggil lah oleh istrinya menteri ini, Zulaikha ini membuat makar kepada mereka, dipanggil mereka, diundang, diberi makanan, yang kemudian diberi pisau, apa itu ngupas buah atau kek, wallahu alam, yang beri dikasih pisau, dan ini untuk membuktikan mereka kenapa menghina bahwa istri menteri kok tertarik dengan pembantu. Dia nggak tahu Yusuf itu seperti apa kegantengannya. Kemudian dipanggillah mereka, kemudian dikasih pisau, dan oleh Siti Zulaikha itu disuruh, wahai Yusuf keluarlah kepada mereka. Pas Yusuf keluar, ya itu tadi ada yang motong-motong tangannya tanpa terasa, ada yang menjerit, ada yang histeris, ada yang mereka mengatakan ini bukan manusia, ini adalah malaikat. Begitu gantengnya Nabi Yusuf alaihissalam. Rasa malu yang tinggi terhadap Allah Azza wa Jalla, keimanan yang tinggi yang sampai tidak terjadi perzinahan.
Paham saya di sini? Makanya kalau kamu tidak malu, lakukan sesuka kamu. Berarti tidak ada keimanan. Makanya kalau masih punya rasa malu, bersyukurlah. Ya, bersyukur. Mau ke masjid datang terlambat, malu. Itu masih bagus gitu. Ya, tapi berangkat ke masjid lebih awal malu, nah ini kurang asam gitu. Ayo ke masjid, malu belum ada orang. Itu malunya kebalik gitu kan. Atau ada orang, kenapa kamu sholat di kamar? Malu saya kalau keluar itu takut dilihat orang. Ada nggak yang begitu? Mudah-mudahan kada ada ya. Jangan katakan kamu mau sholat ke masjid malu, takut dilihat orang. Nggak boleh. Karena kewajiban. Sebaik-baik sholat itu di rumah, kecuali sholat wajib. Kalau sholat wajib di mana? Di masjid. Makanya dulu saya waktu masih kecil, saya masih SD, kadang-kadang ada rumor yang saya dengar dengan telinga saya, kenapa orang organisasi saya nggak sebut organisasinya ya, kenapa organisasi itu orangnya nggak pernah sholat sunat. Dulu waktu saya kecil, iyalah kenapa nggak mau sholat sunat gitu. Ternyata mungkin dia memahami hadis sebaik-baik sholat itu di kamar, di rumah, kecuali sholat wajib. Makanya sholat sunnah itu sebaik-baiknya memang di rumah. Kalau antum ya di kamar. Tapi kalau di kamarnya memang ada ranjang 2 sempit, ya udahlah di masjid dah. Jangan sampai tidak. Paham ya? Baik. Jadi malu itu adalah cabang dari cabang keimanan. Di hadis yang lain Nabi SAW bersabda, al-haya'u wal imanu qurnan jami'an idza rufi'a ahaduhuma rufi'al akhar. Kata Nabi SAW, malu dan iman itu digandengkan bersama. Malu dan iman itu sama. Apabila satunya dihilangkan, maka akan hilang yang satunya. Kalau malunya hilang, maka iman pun akan hilang. Iman hilang, malu pun akan hilang. Jadi malu dan iman ini digandengkan, bersejajar. Kalau rupiah, kalau diangkat satunya pun jadi hilang. Makanya cirinya orang punya iman atau tidak, dia punya rasa malu atau tidak gitu. Orang yang berani joget-joget di panggung itu rasa malunya sudah nggak ada itu. Dia nggak malu lagi sampai nyawer gini. Supaya nggak malu apa? Minum. Makanya kalau sudah minum udah nggak malu lagi nih. Hilang kemaluannya. Kemaluannya. Rasa malunya maksudnya. Perkataan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, man qillal haya'uhu qilla waru'ahu wa man qilla waru'ahu mata qalbah. Siapa yang sedikit rasa malunya, kecil rasa malunya, maka akan sedikit waroknya. Dia tidak akan hati-hati lagi dalam urusan ibadah agama ini. Hilang waroknya. Kalau sedikit waroknya, maka mati hatinya. Kembali lagi kepada malu, mesti kita pupuk rasa malu itu, rasa iman itu kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama malu untuk kita berbuat buruk. Allah sudah memberikan kenikmatan kepada kita yang banyak, ya, kenikmatan yang sempurna kepada kita. Maka syukurilah, ya, syukurilah. Dan cara mensyukuri nikmat dengan bagaimana? Tahu? Cara mensyukuri nikmat dengan apa? Beribadah kepada Allah. Lihat dalam Quran surat Al-Kautsar. Surat Al-Kautsar ayat 1 sampai akhir. Ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika itu bersama sahabat, tiba-tiba Nabi tertunduk seperti ini. Kemudian Nabi bangkit tertunduk senyum. Lalu sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, apa yang membuat engkau tersenyum?" Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam jelaskan bahwa baru saja turun ayat Al-Qur'an. Lalu beliau membaca Bismillahirrahmanirrahim, inna a'tainaka al-kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Ayat ini turun. Dan ayat ini turun berkaitan dengan bertepatan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam kena hujatan orang kafir Quraisy. Orang kafir Quraisy itu awalnya dia merasa hasad kepada Nabi karena Nabi punya anak laki-laki namanya Ibrahim. Ya, ketika Ibrahim lahir, semua suku Quraisy itu merasa, waduh, bahaya nih gitu. Kalau Nabi punya anak laki-laki turunan nanti akan melahirkan lagi keturunan ataupun turunan yang panjang nantinya. Qadar Allah dengan ditakdirkan oleh Allah Ibrahim kecil ini wafat, meninggal dunia. Nah, ketika putra Nabi
Ibrahim kecil ini wafat, kafir Quraisy ini semuanya mengatakan Muhammad abtar, Muhammad abtar, Muhammad terputus, Muhammad terputus. Terputus dari turunan. Karena dulu kalau punya anak perempuan, turunannya pindah ke suaminya. Tapi kalau punya anak laki-laki, dia justru melahirkan turunannya yang berikutnya. Itu loh. Jadi ketika putra Nabi ini wafat, maka Muhammad terputus, Muhammad terputus. Maka turunlah ayat ini. Inna syani'aka huwal abtar. Sesungguhnya mereka lah yang terputus. Ya, kafir Quraisy itu yang mengatakan Muhammad terputus, justru mereka yang terputus. Nah, ayat ini diawali dengan yang pertama, ayat pertama, Inna a'toinaka al-kautsar. Sesungguhnya kami telah memberi nikmat yang banyak kepada kalian. Terutama Allah Subhanahu wa taala memberikan al-kautsar di surga, ya, sungai yang penuh dengan kenikmatan, ya kan, di surga. Dan juga sebagian menafsirkan nikmat yang banyak. Syukuri nikmat ini dengan cara apa mensyukurinya? Yang pertama, fasholli li rabbik. Salat terhadap Tuhanmu. Jadi salat ini bentuk syukur kita. Antum dapat nikmat dari maghrib tadi sampai Isya, maka dirikan salat Isya, berarti mensyukuri nikmat dari maghrib sampai Isya. Ketika nanti subuh antum bangun, salat subuh, mensyukuri nikmat dari Isya sampai subuh. Cara mensyukuri nikmat itu dengan salat, fasholli li rabbik. Bukan dengan mengundang tetangga makan-makan. Itu bagian dari syukur. Tapi syukuran secara mutlak adalah sholat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang kedua, wanhar. Apa itu wanhar? Menyembelih hewan kurban. Ya. Kalau nahara itu ada yang menerjemahkan, mengartikan bahwa menyembelih hewan yang disembelih secara berdiri. Apa tuh? Onta. Kalau menyembelih hewan yang berbaring, dabaha. Ya, dabaha. Kalau menyembelih hewan yang berdiri itu nahara, maka wanhar, hendaklah berkurban. Kenapa dua ibadah digandengkan dalam satu surat ini? Satu salat, dua kurban. Salat adalah fokus untuk menghadap Allah secara jiwa raga kita, batin kita, badan kita menghadap Allah, fokus dengan salat. Makanya salat tidak boleh makan, salat tidak boleh minum, sholat tidak boleh banyak gerak kecuali gerakan sholat. Betul tidak? Fokus sholat ini. Dan kurban ibadah yang berkaitan dengan harta. Siapa yang tidak suka dengan harta? Siapa yang tidak suka dengan gajian? Nah, Allah menginginkan sebagian dari hartamu kurbankan di jalan Allah. Kita mesti berkurban. Gitu loh. Jadi setelah sholat adalah kurban. Cara mensyukuri nikmat itu yang pertama dengan sholat, yang kedua dengan kurban atau berbagi. Jadi kalau dia sholatnya rajin tapi pelit, pangisit, kopet, merepet jahe, apalagi itu, warna merepet jahe ini bahasa Indonesia. Merepet jahe katanya. Apa? Meregehe, ada meregehese lagi. Nah, kalau pangisit bahasa sini ya. Dia sholat rajin tapi pelit. Pelitnya nauzubillah, pelit. Nah, ini menandakan bahwa dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia sholat rajin, berbagi juga rajin. Dan sekarang momen buat antum yang sekarang masih diberi kesempatan hidup dan bekerja di perusahaan, gajinya lancar, Allah tidak meminta anakmu, Allah tidak meminta keluargamu, Allah hanya meminta sebagian dari rezekimu untuk dikurbankan di tahun ini. Hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang punya keleluasaan rizki lalu dia tidak berkurban, maka jangan mendekati mushola kami. Kata Nabi, kalau dia punya keleluasaan rizki lalu tidak berkurban, jangan mendekati tempat sholat kami. Ya, tempat sholat ya, masjid-masjid ini. Ini menandakan begitu pentingnya kurban. Karena kurban itu perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan juga dilakukan oleh Nabi SAW. Nabi di usia-usia beliau senja kurban 63 ekor unta. Ya kan? Disembelih dengan tangan beliau sendiri, sisanya disembelih oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jadi intinya sekarang bagi antum yang punya keleluasaan itu misalkan handphone 2, terus apa lagi, sepeda motor di rumahnya 2, ya WiFi-nya bayarnya 500.000 sebulan, terus mengatakan tidak mampu untuk berkurban, harusnya punya rasa malu.
jual handphonenya satu. Kan punya dua tuh. Atau satu teman yang harga 15 juta, jual dulu. Kurbankan 3.150.000 kalau di rumah tahfiz kurbannya. Ya, kalau di rumah tahfiz 3.150 sudah termasuk akomodasi itu. Ya. Jadi kalau antum mau kurban, kalau mau di rumah tahfiz, ya terserah lah mau di mana kurbannya. Ya. Tapi intinya kurban. Ya, kurban 3 juta untuk satu ekor sapi dibagi 7. Atau harga kambing 5 juta kalau di sini yang bagus. Jangan paling yang kurus. Itu dan ibadah kurban ini usianya sama dengan usianya manusia. Semenjak zaman Nabi Adam alaihissalam. Dulu oleh Allah SWT diabadikan dalam Al-Quran. Hendaklah wahai Muhammad, hendaklah ceritakan kepada mereka dengan benar bahwa tentang kurbannya anak Adam, yaitu Habil dan Qabil, diterima dari salah satunya dari Habil dan tidak diterima dari Qabil. Kenapa punya Habil diterima? Karena Habil dia mau mempersembahkan kurban terbaiknya. Konon dalam satu riwayat bahwa Habil itu ternak, kalau Qabil tani, gitu loh. Kalau Habil dia mempersembahkan ternaknya yang paling bagus, yang paling gagah, kalau dijual paling mahal. Itu yang dia kurbankan disembelih. Qabil dia cari tanaman, kalau timun itu yang bakukulnya, tahu bakukul? Yang buruknya kecil, yang bengkoknya, kalau timun yang lurus-lurus itu disayangi, yang baru dikurbankan. Maka ditolaklah kurbannya Qabil. Lalu Qabil pun hasad, la aqtulannak, aku akan bunuh kamu. Akhirnya Qabil mengancam akan membunuh Habil dan sampai terjadi pembunuhan itu hasad daripada Qabil kepada Habil karena kurban Habil diterima, kurban Qabil tidak. Konon dalam sejarah ini kalau yang diterima kurbannya akan menikahi perempuan yang disukai oleh Qabil, oleh yang berdua ini. Atau adik lahir barengnya dengan Qabil. Karena dulu itu Pak pernikahan zaman Nabi Adam itu silang. Habil punya barengan kembaran perempuan, Qabil punya kembaran perempuan. Nah, kawinnya itu Habil harus nikah dengan kembarannya Qabil. Qabil harus nikah dengan kembarannya Habil. Qabil tak terima karena kembaran Habil kurang begitu bungas ya, kurang begitu, kurang menarik gitunya. Sementara kembaran Qabil menarik gitu loh. Aku nggak mau nikah dengan itu. Nah akhirnya dikasihlah kurbanlah kamu berdua. Siapa yang kurbannya diterima nikah dengan kembaran Qabil. Ternyata yang diterima malah Habil. Akhirnya hasad Qabil dan dibunuhlah Habil oleh Qabil. Dan ini kurban intinya ibadah yang usianya seusia awal manusia, penciptaan manusia. Jadi kalau kita sekarang tidak berkorban tahun ini padahal punya kemampuan, Nabi menantangnya jangan mendekati tempat sholat kami, kata Nabi SAW. Ya, walaupun memang hukumnya ulama berbeda pendapat, yang masyhur adalah kurban nilai sunnah muakkad hukumnya. Taib, ma'asyiral muslimin hadani Allah wa iyyakum. Berdoa kepada Allah semoga Allah melapangkan hati kita untuk bisa kita berkurban di tahun ini. Coba angkat tangan yang mungkin tahun ini bisa berhaji. Ada nggak? Nggak ada. Kecil kemungkinan bisa haji. Kenapa? Kalau daftar hari ini 20 tahun antum menunggu. Betul tidak? Ayo, sekarang angkat tangan yang punya kesempatan untuk berkurban semuanya. Punya nggak kesempatan itu? Angkat tangan. Jangan pura-pura tuh. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sedih aku. Ayo, angkat tangan. Punya kesempatan untuk berkurban, angkat tangan. Nanti dicatat oleh malaikat. Ada yang, Ustaz saya belum punya gaji. Belum punya gaji. Yang botak-botak sudah gajian belum? Belum. Jual gaji. Jual gaji. Astagfirullah. Iya, jual handphone. Handphone jual dulu. Nanti beli lagi. Handphone laku lah 5 juta, jual, kurban 3,5 juta, belikan yang 2 juta handphone yang murah dulu, nanti beli lagi pas gajian. Itu antum bela-belain ngiridit untuk handphone urusan dunia yang akan menyita kesibukan hidupmu. Sementara untuk akhiratmu kau pura-pura tidak mampu. Ya na'udzubillah. Berkurban dah. Tidak tahu kita tahun depan masih mau hidup atau tidak, masih hidup atau tidak. Kita masih diberi kesempatan oleh Allah nih sampai bulan haji, masih ada waktu nih. Kan kurban itu nyembelihnya tanggal berapa? Tanggal 10, 11, 12, 13 Dzulhijjah. Ini penyembelihan hewan kurban. Ada karena haji ada yang lafarsani tanggal 13.
Jadi antum bisa tanggal 10, misalkan tanggal 9 Zulhijjahnya baru punya duit, ya udah bayar. Cuman kalau ingin royongan yang 7 orang, 1 sapi, nggak bisa mendadak, ya kan? Ini harus berapa orang, nanti harus, misalkan kalau 3 orang kan nggak bisa beli sapi dengan harga 3. Ya, cuma 3 juta kali 3 berapa? 7 juta. Sapi harganya 19 juta minimal, yang bagus 21, 22. Ya kan? Kalau 21 berarti 3 juta seorang. 3 kali 7 21. Ya, kita ambil harga yang sedang lah 21 itu. Kalau yang bagus lagi apa limusin ya? Itulah limusin ya. Limusin itu taksi ya. Kalau bahasa Arab limusin. Baik. Jadi antum berkurban lah sesuai dengan kemampuan antum. Minimal harga satu orang 3 juta lebih sedikit. Kalau kambing 5 juta. Berkurbanlah. Silahkan antum punya tabungan berapa. Harus maksa ini. Harus memaksakan diri. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih. Wahai orang yang beriman, bertakwa kepada Allah dengan sekuat tenaga, semaksimal mungkin untuk melaksanakan apa yang menjadi perintah Allah. Malulah kepada Allah Azza wa Jalla kalau kita diberi kemampuan lalu pura-pura tidak mampu. Wa na'udzubillah. Baik, itu saja mungkin yang bisa kami sampaikan di kajian malam hari ini. Mudah-mudahan kita bisa ketemu lagi nanti di bulan depan, dan bulan depan sudah termasuk bulan Zulhijjah ya. Jadi ini bulan Dzulqa'dah sekarang ini, dan bulan Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan Rajab ini termasuk bulan-bulan haram, bulan-bulan yang dimuliakan, yang dihormati oleh Allah Subhanahu wa taala. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Monggo. Barangkali kalau tidak ada ya syukurlah. Ada yang bertanya? Bismillah. Ayo monggo dari sebelah sini. Masya Allah, ini wajahnya wajah semangat semua nih ya. Masya Allah. Wajahnya wajah semangat semua. Ya, mudah-mudahan antum tambah berkah gajinya, tambah berkah usahanya, tambah berkah keluarganya. Apa definisi berkah? Nah, kalau nggak ada yang tanya, aku tanya. Apa definisi berkah? Angkat tangan. Manfaat sama orang. Itu ada lagi yang beda? Meningkatkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi? Hah? Bertambah dalam kebaikan. Kan antum ini kadang-kadang semoga berkah Pak lah, semoga berkah. Antum berkahnya diukur dengan harta. Kalau berkah dihitung dengan harta, yang paling berkah non muslim, banyak yang kaya raya tuh. Berkah berarti. Berkah itu adalah kullu ma tazidukum bitta'ah. Segala sesuatu yang menambah ketaatan kepada Allah, itu berkah. Handphone antum bisa dikatakan membawa berkah kalau dengan handphone ini jauh lebih dekat kepada Allah. Antum bisa hafalan Quran, murojaah, bisa kajian gitu loh, bisa live streaming kajian, berarti handphonenya membawa berkah. Tapi kalau handphonenya menjauhkan kepada Allah, justru malah game online, apalagi judi online dengan handphone itu, semua online ya. Berarti handphone tidak membawa berkah. Berlindung dari hal yang demikian. Sekali lagi, semoga Allah memberkahi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Kita sama-sama tutup dengan doa kifarat majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.